Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Talkpot dipersembahkan oleh Tuh. Oh iya, Softex ada tulisannya ekstrak daun sirih plus vitamin E. Kamu baru operasi katanya ya? Betul, Operasi Kak. bahu. Betul. Kenapa bahu? Ngapain? Robek labrum. Apa ya labrum Ini itu? nih, Kayak ada otot. ACL di lutut, tapi ini di bahu. Ini gara-gara renang atau gara-gara disandari orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Kamu pernah gini-gini, tapi nggak tahu ternyata udah finish, jadi kan jedak kepalanya. Iya. Pernah lagi. Pernah gitu? Lah, kira bercanda Tapi, doang. ya, tapi Ternyata welcome to Talkpot. Sudah insomnia, Indra Jegel. Kenapa? Cek. Oh nyala, guanya yang nggak ngomong. Demon and Brand. Tahu nggak guys, bintang tamu kita itu sekarang tuh atlet bro. Atlet renang perempuan asal Bali. Tuh. Yang katanya hidupnya sempat diremehkan sehingga mendapat diskriminasi dari sesama rekan-rekan atlet. Tapi ternyata di dunia atlet juga ada gitu-gitu ya. bulian Ada. gitu ya? Gak cuma di dunia entertainment gitu maksud gua. Iya juga ya. atlet Kayaknya di juga semua ya. deh Pak. Maksudnya di kantoran juga, di mana-mana juga. Lo, ada gitu-gitu juga kali ya. Kayak gitu sambil berenang, Senioritas. sambil berenang. Lo katanya. Terus ada sebelahnya yang gaya punggung. Masa sih bener kayak gitu? Gak nyangka ya anaknya begitu. Tapi keberhasilannya dalam hilangin halangan, sukses menorehkan prestasi di ajang PON hingga SEA Games dan juga sukses berperan dalam film horor berjudul Siksa Kubur. Iya. Wow. Filmnya Mas Joko Anwar. Ini dia, anak agung istri Kania Rati Atmada. Terserah gimana aja bebas. Ya. Kania. Jadi atlet renang umur? Kalau mulai belajarnya dari umur 5. Umur 5. 5 tahun. Udah diajarin renang? Iya. Di mana Kute? Apa? Weh, nggak selalu di pantai bro. Ya kan Bali. Kan Kuta pantai. Bedugul lah. Apa dong? Ya, tanah lot. Dingin banget. Apa di ini? Apa di Uluwati. Uluwatu? Iya itu. Atau di Good Ponsel? Jangan bikin TikTok bro. Bali juga itu bener. 5 tahun udah jadi atlet. Mulai terjun jadi atlet tuh berarti Baru belajarnya 5 tahun. Kalau fokus untuk jadi atletnya sih sebenarnya kayaknya tuh kelas 3 SD lah. kelas 3 SD. Itu kakak yang mau sendiri apa orang tua yang kayak Itu sebenarnya waktu 5 tahun tuh dari orang tua. Terus habis itu makin kesini umur 10 tahunan udah dimulai tuh ditanya sama almarhum papaku. Mau jadi atlet nih gitu. Mau renang nggak? Mau judo nggak gitu. Kayak mau yang mana pilih salah satu karena nggak bisa kan sambil sekolah. Jadi kayak umur segitu udah disuruh milih mau jadi atlet nggak? Iya mau. Oh, renang, pilihannya renang. Renang, pilihan. Dan fokus, abis itu tuh latihannya udah latihan atlet fokus gitu lah ya. Waktu itu masih for fun sih. Oke. Iya, terus habis itu kayak 2008 baru mulai pertandingan di provinsi di Bali. Oh gitu. Atlet renang tuh habis berenang masih makan mie nggak maksudnya yang itu? mie yang kotak, yang Iya, diangkat masih kotak ya? Masih kotak. Ya kita penasaran aja, ini penasaran. Ya, ada lah. Ada lah ya. Ada. Iya, tapi iya. capek banget kalau berenang itu tuh. Iya. Iya. Kalau gua mau nanya deh, kalau atlet renang itu kalau dia khusus gaya bebas aja atau bisa Semua cabang? Semua apa ya? Iya, Enggak. semua apa namanya? Gaya. Semua gaya. Semua gaya. Apa banyakan gaya jadinya? Enggak gitu. Maksudnya kan jadi banyak banget Iya gayanya. benar. Banyak gaya sih kalau anak renang. Iya benar. Iya, benar. Ya, tapi kita kayak aku misalnya, aku sebenarnya ada spesialisnya gaya Oke. punggung. Punggung? Cuman ya gaya punggung. Balik Belakang gitu? belakang.
Jadi bisa gosip tuh. Sambil ngobrol. Ya, gaya punggung. Tapi aku juga berenang 50 bebas, 50 kupu, 50 dada. Oh. Kayak sebenarnya bisa terserah sih mau. Gaya Satu batu tuh ada nggak sih? Nggak ada kayak latihan doang. Nggak ada. Kayak dalam Aku pernah renang. latihan loh gaya batu. Enggak ngapain latihan? Kayak ngambang gitu kan. Enggak. Enggak Batu tuh nggak ngambang, Ya beneran gitu doang. tenggelam. Oh ya udah. Aneh banget ya. Aku berenang gaya glamor. Gaya glamour. Saya berenangnya dengan gaya hidup. Tapi kan, sorry, kalau menjadi seorang atlet itu kita tahu bahwa disiplin, terus makanan apa dijaga, semua kita tahu lah bahwa sebenarnya halangan apa yang Kania hadapi gitu untuk mulai jadi seorang atlet. Halangannya sih waktu itu di biaya ya. Biaya. Iya di biaya. Untuk Jadi kayak- Ikut perlombaan gitu-gitu. Iya untuk ikut perlombaan karena kenapa aku bilang biaya karena waktu umur 11 tahun papa aku kan udah meninggal. Terus habis itu kayak aku tuh masih mau ngelanjutin renangku. Sedangkan ibuku dari awal tuh udah bilang kalau jadi sedih ya, sorry banget nih. Enggak. Terus ibu tuh udah dari awal bilang kayak kalau kamu mau jadi atlet terus terang aja ibu nggak bisa biayain kamu kehidupan atletmu karena dari baju renang aja udah kayak mahal banget, baju renang tanding, kacamata belum segala macam, belum iuran di klub gitu-gitu. Jadi kayak itu sih biaya sih. Halangannya dulu waktu itu, iya. Sampai akhirnya ada jalannya, ternyata sampailah jadi atlet sampai SEA Games loh. Membanggakan gak cuma orang tua tapi negara. Iya. Luar biasa. Keren. Tangan dong. Tapi jadi atlet itu kan bukan, maksudnya kita kadang-kadang ya di keluarga besar apalagi ya, maksudnya kalau udah PNS aja nggak usah jadi atlet. Yang pasti-pasti aja. Ada pernah dapat gitu-gitu juga nggak sih dari keluarga? Kan? Ada juga. Ya kebetulan ini aku ngomongin keluarga dari bapak ya. Keluarga PNS, bapakku juga dokter. Jadi kayak ya keluarga dokter, keluarga PNS. Jadi kayak adalah salah satu keluarga yang bilang ngapain sih jadi atlet gitu. Kayak mau makan apa sih? Sekolah juga nggak bener pasti kayak gitu. Ya makan mungkin susah tapi kalau minum kan gampang ya. Iya. Ada rasa-rasanya lagi ya kan. Enak. Tergantung ya kamu di mana, di milk tea berenangnya. Kan sambil berenang minum air. Iya benar. Iya istilah bahasa. Istilah. Oh, Tak kenal maka tak jongkok kan katanya. petak jongkok ya, petak jongkok. Benar. Iya. Oh gitu, sempat Wah, ada gitu-gitunya ya. Usia 14 tahun, jauh dari orang tua kan harus Masuk pelatnas. pelatihan segala macam, ketemu orang-orang baru, lingkungan yang baru. Apa sulitnya di sana? Bener. 14 tahun loh, masih muda banget loh. Asli. Harus mandiri ya umur segitu Jujur berarti. kayak orang tolol sih waktu itu. Bagaimana? Bagaimana? Gimana nih nyuci gimana ya nyuci gitu kan. Masak sendiri gimana ya gitu kan. Oh iya, harus masak Iya. sendiri sendiri. Belajar Kayak- sendiri berarti kayak gitu. Kenapa? Sorry. Belajar nyuci-nyucinya di sana berarti. Ya ngelihat senior sih ya. Oh. Ngelihat senior. Ya ibu kadang datang juga ke Jakarta untuk kayak stay sebentar. Tapi kan nggak bisa lama-lama juga kan. Jadi kayak apa-apa harus sendiri. Tapi baju renang dicuci lagi. Oh enggak, baju renang nggak boleh dicuci. Dijemur Nah ya. ini baru nih, ini baru nih. Gue baru tahu nih. Kayak baju renang kan Ternyata baju renang basah. nggak boleh dicuci. Iya, jadi dibilas air aja, air dingin. Kalau dicuci Cek-cek kenapa? doang, terus habis itu nggak boleh kena sabun sebenarnya. Makin ketat ya? Atau melar, malah jadi gombrong. Baju renangnya hip hop bro, gumbranggu. Iya bener sih itu bener. Oh jadi gombrong. Oh gitu. Iya, kalau makin ngetat yang parah. Jadi kekecilan. Jadi sesak napas. Oh ternyata guys, nih baju renang nggak boleh dicuci guys. Baju renang nggak Iya. boleh dicuci. Celana renang juga nggak boleh dibilas-bilas Dibilas pakai air aja. dingin aja. Gini-giniin aja udah. Di gitu-gitu aja. Oh iya. Oh, Digelember-gelember. benar, berarti ilmu baru ini kita. Oh iya. Katanya kakak juga pernah ngalamin diskriminasi gender di lingkungan atlet. Contohnya apa kak? Ada pengalaman sih kayak kan kalau atlet renang kan paling susah ya cari sponsor ya. Misalnya sponsor apa ya? Iya, di iya, luar iya. dari renang, di luar dari peralatan renang itu susah cari sponsor. Kayak pompa air gitu-gitu nggak Nggak masuk. bisa. Kalau bola kan sponsor gampang, taruh sini. Lu mau bordir di badan lu? Atau ditato di badan lu, ditato.
gantung. Kontraknya seumur hidup. Bisa sih, bisa sih. Di bisa. capnya. Ini Iya, bisa. itu ya, apa namanya di head. Terus. Kalau untuk kayak personal, tiba-tiba waktu itu ada satu brand yang masuk, terus kayak brandnya nanya pilihan atletnya yang bisa disponsorin gitu, yang disuguhkan sih, Iya, bukan. iya, iya. Yang ditawarkan Iya. adalah yang cowok-cowok dulu. Oh, baru Gitu cewek-cewek sih, kemudian. iya. Padahal cewek-cewek juga bisa dapat exposure yang berlebih. Iya, kenapa enggak? Kenapa enggak? Berenang nenteng kipas kan bisa kan ya? Wadesta, bawa Wadesta. Bisa ditembok, Bisa nempel di dinding. bisa di dinding, bisa di lantai. Kamu nenteng power bank begini ya. Aman. Kok nyetrum sih nyetrum dong nyet. Iya. Tapi ini, Kak, Kalau sponsornya mie instan gimana bawa mangkok? tapi kan ini, ya maksudnya aku bayangan aku ya, maksudnya kan cewek kadang-kadang ada ya Period, lagi period. Datang mens bulan. gitu, datang bulan, terus Gimana? berenangnya gitu, gimana gitu. Ya berenang Kak, tetap berenang, tetap harus berenang. Bocor gak? Oke, jadi kalau di air itu kita ada water pressure kan. Water pressure itu kalau kita lagi latihan di airnya sendiri nggak keluar. Tapi yang paling, ya itu kalau misalnya naik dari kolam itu yang ribet Kak. Yang harus cepat-cepat ke toilet ganti softtek. Iya. Walaupun ada halangan ya kamu harus tetap latihan lah ya, berarti ya kan ya. Iya. Berarti harus bawa terus dong. Iya, aku selalu sedia sih Kak. Karena ya harus cepet-cepet kan. Jadi Iya. aku perlu yang praktis. Aku selalu sedia Softex daun sirih plus vitamin E 3 in 1. Oh. Jadi si pembalutnya tuh ada yang pendek dan yang panjang. Seriously kamu juga pakai? Aku juga loh. Dan selalu ada di tas aku. Kau boleh tolong ambilin nggak yang ada di tas aku? Tada! Kayak gini. Nah kayak gini. Cuma Softex daun sirih plus vitamin E 3 in 1 yang bisa cegah bau, gatal, iritasi. Terus ekstra sirihnya juga 100% asli loh. Langsung diambil dari perkebunan bersertifikat organik. Oh iya Kak. Cek aja nih komposisinya. Nih, tada. Tapi iya sih ya Kak, zaman sekarang tuh kita mesti aware sama komposisi barang yang kita pakai ya Kak. Ah, emang ada yang nggak asli? Gawat banget dong. Iyalah, yang lain cek aja sendiri deh komposisinya. Pokoknya jangan lupa pakai Softex daun sirih plus vitamin E ya, biar bisa hilangin halangan. Seriously. Cin, sweet yuk, sweet. Satu, dua. Ya, sirih nih. Aduh. Hai Siri. Iya. Aduh. Aduh, aku habis kegores nih, sirih banget. Apri. Ih, Om bisa serius dikit gak sih? Lagi syuting loh, Om. Iya. Iya. Pakai melotot lagi, mata seadanya melotot. Tapi katanya kehidupan Pilates tuh berat banget ya. Bahkan sempat dibilang mimpi kamu kejauhan. Itu seriusan. Serius. Seriusan Kak. Emang apa yang terjadi kalau di Pilates? Maksudnya kan kebayang anak-anaknya tuh banyak banget kan. Itu ada kayak adu-aduan kayak, oh aku lebih jago lah daripada kamu. Emang ada gitu-gitunya juga? Nggak literally kayak Nggak gitu kayak sih, gitu. tapi kayak ada vibes yang kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya itu triggernya dari pelatih kita sendiri sih Kak. Oh ya? Gitu. Iya, jadi kayak emang Suruh kompetisi. sengaja diadu domba gitu. Kayak kok waktu itu aku ada pengalaman pribadi yang kayak lo jauh-jauh pindah ke Jakarta cuman buat kalah ya sama si ini. Jadinya kayak sebenarnya antara atletnya kayak antara kita aja sebenarnya di luar kolam kita tuh sebenarnya temenan. Cuman Kalau udah masuk di kolam. bumbu-bumbu kayak gini jadinya di luar kolam jadinya kayak juga ada vibes yang kayak Jadi panas juga esoknya dikompor-komporin gitu ya? Iya, biar kompetitif, Iya, jiwa tujuannya, kompetitifnya, mentalnya gitu. Iya. Tapi Tapi itu works gak kok kayak gitu? Nah tergantung ya, ada beberapa mungkin yang malah kayak jadi ngedrop atau Iya, gimana, ada. tapi jiwa atlet mah sebenarnya
karena jiwanya kompetitif jadi jadi ketoksik sih. Jadi yang kayak nggak sehat gitu. Kan beda-beda ya. Mungkin Iya. itu turun-temurun kayak gitu kali. Iya, cara Iya, dia benar-benar. gitu. Dikompetisikan. Iya, Tuh kencengan dia tuh berenangnya. Iya orang dia pakai motor boot. Bawa mesin. Tapi ngomongin sulitnya katanya tahun 2016 merupakan tahun tersulit bagi kamu. Apa momen tersulit di tahun itu kan? Kalau ditarik balik karena 2015 itu kan pertama kalinya aku SEA Games. Oke. Terus langsung dapat medali kan. Oke. Terus dari situ aku punya beban bawa title silver medalist SEA Games. Oke. Nah, kan kalau renang itu sibuk tuh kayak lomba Lomba-lomba terus terus. gitu. Kadang kita juga kapan recovery juga kita kayak aduh Nggak ada waktu susah gitu iya. ya. Jadinya pertandingan 2016 itu banyak pertandingan itu aku kayak nggak perform semuanya. Adalah kita kan kadang On off, on jelek-jeleknya, off-nya. iya. Iya. Itu yang kayak bikin apa ya? Bener-bener down banget itu tahun itu. Oh gitu. Soalnya nggak ada Tahun waktu juga untuk persiapannya gitu ya, karena kayak harus perform terus kan. Iya, ya persiapannya lanjut terus sih kalau berenang. Mental rontok juga berarti kan ya? Parah. Kalau kayak gitu ya? Parah, Kak. Karena lu merasa gue silver medalist, terus pas lagi main terus off, kan nggak selalu atlet tuh pasti ada naik Iya. turunnya. Iya, benar. Oh gitu. Sempet ini ya katanya ke profesional juga ya? Iya, Kak. Aku iya? sempat cari lah karena aku udah bener-bener ini kepala aku kayak pengen ku tampar. Kayak Udah segitu iya ininya, udah iya, berat iya, banget iya. dan aku juga karena aku jauh dari keluarga Nggak ada tempat cerita. jadinya tempat cerita nggak ada sih. Tahu temen-temen satu tim pun juga kan kita punya masalah kita Iya, masing-masing. masing-masing. Pressure-nya juga sama gitu. Jadi kita ya waktu itu aku nggak berani nelpon ibu karena kayak aku takut Malah bikin kepikiran. memberatkan keluarga di rumah gitu. Akhirnya ke profesional sendiri untuk psikolog Iya, gitu ya? Ke psikolog, Kak. Tapi rilis ya akhirnya. Wah itu dibilang rilis nggak ya? Tapi ending the best lah. Ada Iya, enteng iya, dikit lah. Iya. Terbantu sedih. Oke. 2016 itu kamu lagi di Thailand waktu itu ya? Waktu itu ada di Thailand ya. Di Thailand tuh hitungannya 1, 2, 3 juga atau pangtoy, lap-lap, Beda. sumtor. 1, 2, 3 itu pangtoy, lap-lap, sumtor itu 1, 2, 3. Kania kan bingung kalau misalnya ada orang ngobrol, dia berenang duluan, dikiranya ngitung, padahal marahin orang kan. Iya benar. Natoy. Kania tibur lah. Bukan ngitung pak katanya. Bukan artinya oke katanya. Iya. Hampir nyerah katanya. Hampir dari nyerah Thailand. katanya. Iya, itu waktu itu lomba di Thailand. Oke. Sebelum PON. Oke. Jadi kalau PON itu kita pressure-nya beda banget. Tahun PON itu adalah tahun yang paling berat untuk atlet Indonesia. Menurutku dan itu banyak banget orang yang bilang kayak gitu juga. Atlet-atlet yang lain. Pressure-nya tinggi, terus waktu itu kan ada lomba-lomba keluar kan untuk latihan tandingnya. Terus jelek lah itu di Thailand. Aku udah kayaknya aku nggak bisa lanjut lagi. Itu bener-bener besoknya masih ada tanding, masih ada lomba, masih ada berenang gitu. Aku telepon ibuku, memberanikan diri untuk nelpon ke rumah. Aku bilang, aku mau pulang. Terserah aku mau pulang, aku nggak kuat di sini. Ibuku udah kayak, kenapa? Kalau mau pulang nggak apa-apa pulang, tapi kenapa? Kenapanya juga aku nggak bisa cerita. Pokoknya aku mau pulang karena aku nggak kuat, kayak gitu. Tapi ya udah karena besok juga masih ada tanding. Aku selalu sih motivasiin diriku kayak kamu harus kelarin apa yang kamu udah Apa mulai. yang udah mulai harus diselesaikan. Iya, jadi ini tinggal satu nomor, mau jelek mau enggak terserah. Yang penting kamu selesaikan. Kalau misalnya mau berenang tuh di pikiran kakak tuh apa sih? Kalau pas mau jebur itu tuh kayak kosong aja apa kayak apa? The second pas lagi start apa? Iya. Lebih ke mikirin speednya sih, terus kayak detail-detail lah, naruh tangan di mana, kaki di Gerakannya mana. gimana? Suka ke sedot-sedot air gitu gak sih? Kok sedot-sedot? Kayak ketelan-telan dikit gitu airnya. Ya pastilah kalau Oh, itu iya. mah. Oke. Dikit. Ya tapi yang Medali Thailand kan itu banyak. akhirnya kamu selesaikan. Hasilnya? Lumayan lah, tapi nggak yang bener-bener bagus. Iya. Tapi kamu bangkit lagi sampai akhirnya katanya banyak banget medali kamu sekarang ya. Emas, perak, Emas, perunggu. perak, perunggu.
di ajang PON SEA Games. Iya. Kalau boleh milih, bukan maksudnya mau apa ya? Merendahkan yang lain. Iya, merendahkan yang lain. Yang tapi paling memorable. paling membanggakan ya, memorable. Paling memorable itu World Championship. World Championship. Swimming Center. Nggak ada swimming centernya. Ya, World Championship Swimming Itu Competition. apa? Itu di mana? Itu tahun 2015 di Rusia, Kazan. Kamu dapat Enggak, itu aku nggak dapet. Cuman kayak apa ya, kebanggaannya karena kepilih. bukan kepilih, apa namanya? Bisa ikut bertanding. Masuk limit untuk bisa mewakili Indonesia di negara. Kalau badannya pendek ngaruh nggak? Kan kalau orang Rusia badannya panjang-panjang. Misal dia kayak cuma kayak wih terus kayak nyentuh itunya. Kalau kakak kan harus kayak lebih Iya, cepet gitu kan. Ngaruh ya? Ngaruh. Kayak kan kayak menangnya di tekniknya apa sih, efisiensi tekniknya gitu. Kayak mesti cari tahu itunya. Oh. Iya sama, kayak gua 1 langkah kan lu 2 langkah. Iya. 3 kali. Pakai kuku 3. palsu nggak sih biar kayak nyentuh tapi kukunya. Nggak bakal kak. Ya memberatkan lah. Iya. Kalau mau kakinya dikasih selaput kayak bebek gitu loh. Biar cepat. Iya. Cuman yang namanya atlet kan kadang-kadang nggak ini dari cedera ya. Kamu baru operasi katanya ya? Betul, Operasi Kak. bahu. Betul. Kenapa Ah, bang? diapain? Robek labrum. Apa ya labrum Ini itu? nih, Kayak ada otot. ACL di lutut, tapi ini di bahu. Ini gara-gara renang atau gara-gara disandari orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Nyandelnya sambil ngereng lagi. Karena ngereng lama banget. Operasi. Operasi, Kak. Terus ngaruh berarti ke karir. Ngaruh banget lagi, Kak. Terus jadi agak ngedrop gak? Aduh, gua nggak performa gua nggak segitunya gitu. Sempat ada kayak gitu nggak? Awal-awal balik lagi ke renang setelah operasi ada ragu itu sih. Ada yang kayak, duh gila ya. Takut ini sakit kayak- lagi lah atau? Takut sakit lagi. Sampai sekarang pun masih kayak kalau mau nge-gym, aduh kayaknya yang ini Agak ntar dulu deh ditahan. gitu. Padahal sebenarnya udah aman Aman. kok gitu untuk digerakin, dipakai. Trauma ya? Iya, ada trauma gitunya. Iya. Penyembuhannya dulu berapa lama? 8 bulanan lebih. Berarti 8 bulan nggak berenang? Ada berenangnya lah, bandel-bandel dikit. Tapi nggak yang kenceng banget. Iya, nggak bisa gerak kan, cuman gini doang. Cuman Oh bisa iya? gini doang. Nggak bisa Jadi, sampai sini. Nggak bisa lurus gitu. Oh dia otot di mana sih? Di atas? Di belakang sebenarnya. Oh. Tapi kayak nyangkut gitu, jadi cuman bisa gini. Oh. Renang kayak tangan kiri. Oh, kirinya lancar. Lah, kok tangan kiri dong yang ngayu, lama-lama kita muter begini. Lah iya. Kan ada kaki Kak, Oh, dibantu iya, kaki. benar. Balance-nya di Benar, kaki. Bener-bener. Lurus kan? Kan lurus. Ada orang yang berenang di tengah. Ngapain sih ini orang? Bentar. Ini apa jadi kapal otok-otok kamu? Nah buat kamu sendiri pemulihannya secara fisik sama mental tuh gimana? Kan nggak gampang ya kan? Ya. Iya. Sebenarnya sempat nggak dilihat sih Kak. Sempet nggak dilihat. Iya, maksudnya kayak waktu aku masa pemulihan itu sempet ada di masa kok gue nggak ditanya ya. Nggak Nggak dicariin. Nggak dinotis. Maksudnya kayak ini kan aku waktu itu masih ada pelatnas juga kan, masih di pelatnas. Kok nggak ada yang kayak nanyain lah seenggaknya gimana pemulihannya, proses Prosesnya. recovery-nya oke nggak, apa segala macam itu ada momen nggak ditanyanya gitu. Jadi Terus ngambek nggak? ngambek sih nggak bisa ngambek ya kan, gimana Ya gimana lagi? Iya. Kan kalau cewek kalau nggak dicari gengsi. Ya itu gengsi. Terus kayak waktu itu aku belum full total proses, belum full recover Recovery. juga. Aku bilang sama ibuku pokoknya aku mau ke Jakarta lagi gitu. Balik lagi ke Jakarta. Balik ke Jakarta lagi. Iya. Kakaknya Dengan effort biaya balik ke sendiri. Jakarta sendiri lagi. Iya, dengan biaya sendiri dan segala macam. Udahlah pokoknya aku mau tanding lagi, mau renang lagi. Berarti Bali ke Jakarta lagi, usaha sendiri lagi Usaha untuk ke sendiri, situ iya. ya. Soalnya Naik nggak pesawat, kan? dicariin. Jadi Takutnya berenang. Maunya berenang sih. bilang ke mamanya sama aku ke Kuta ya. Taunya sampai Jakarta. Apa yang belum tercapai apa? Ya.
Satu. Olimpik. Ya betul. Olimpiade. Olimpiade. Belum. Tinggal satu nih. Mudah-mudahan ya. Olimpiade ya. Amin. Semoga Kania bisa ada di sana. Gimana rasanya ya bertanding di Olimpiade ya? Iya ya. Ya gitu Kak. Ya gitu gimana kan belum pernah. Lu mana atlet? Ya aku juga belum pernah kok. Oh iya. Yang pernah, yang mana tuh Amerika tuh menang mulu kan, banyak banget cabang. Iya, yang Phelps. Phelps. Iya. Phelps. Iya, dia tuh cabang apa, gaya apa menang, gaya ini menang, gaya itu menang. Dia sampai banyak banget emasnya. Iya. Dia? Iya, dia jago banget, Pak. Dia pernah begini tuh. Sambil tidur, beneran tidur, menang dia. Keren banget. Kamu pernah gini-gini, tapi nggak tahu ternyata udah finish, jadi kan jedak kepalanya. Iya. Pernah lagi. Pernah gitu? Pernah. Lah, kira bercanda doang. Tapi nggak tahu. Iya. Ternyata Enggak, ini tapi karena nggak ada tali lintasan 5 meternya. Tali lintasan 5 meter kan? Tali lintasan, tali bendera Oh yang di atas. crossing di atas itu. Berenangnya Di atas. Iya kan ini kan ke sini. Ini crossing gini kan dia. Iya benar. Oh itu fungsinya buat itu. Itu Kak. Oh gua pikir kayak buat meriah-meriah doang. Sumpah, biar rame ini warga-warga ya. Oh, benernya segitiga-segitiga gitu kan? Iya betul. Oh, warga-warga Papa ini Pak, biar meriah Pak di sini. Oh ternyata Kayak ada hiasan, fungsi. gua pikir Iya. hiasan 17, oh ternyata itu 5 meter lagi. Iya benar. So you can push di situ ini lagi. Bisa, ya. Jadi itu dari 5 meter kita hitung tuh berapa tarikan tangan, berapa tarikan tangan untuk finish. Jadi nggak perlu ngelihat lagi. Ada nggak perenang yang udah finish tapi tetap beng deng deng tapi bentok makanya deng deng deng. Meledak, masih jalan gini deng 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 deng. Terlalu kocak itu. Iya. Tapi bukan hanya Kania aja, di luar sana banyak banget anak-anak muda yang terbentur halangan. Iya. Tapi udah mau menyerah, ternyata kan Kania ini lebih halangannya lebih gede lagi loh. Apalagi banyak perempuan-perempuan muda di luar sana kan. Iya, lebih struggle lagi. Apa insight-nya, Kania? Kalau boleh dikasih ke teman-teman atlet. Khususnya untuk perempuan. Untuk perempuan boleh, perempuan-perempuan muda. Apa ya? Kayak kita punya kesempatan dan kemampuan yang sama kayak sama laki-laki. Jadi jangan takut untuk berprestasi, jangan takut untuk ngejar mimpi. Dan pesan aku sih sebenarnya jaga diri sih karena perempuan. Oh iya bener. Iya. Fokusnya Yeay, ya. thank you Kak Kania udah sharing cara hilangin halangan bareng kita. Thank you Kania. Nah buat kalian cewek-cewek yang lagi ngejar mimpinya dan ngerasa kayak aduh banyak banget nih halangan. Kalian tuh gak sendirian guys. Karena ada aku dan Softex Daun Sirih Plus Vitamin E 3 in 1 yang udah pasti praktis dan ekstrak sirihnya 100% asli dari perkebunan bersertifikat organik. Siap nemenin kalian kejar mimpimu seriously. Nih contoh nih Kania, atlet kebanggaan asli Indonesia yang bisa membanggakan kisah hidupnya ya. Selama ini perjuangannya hingga dirinya berhasil hilangin halangan di hidupnya. Yoi, terima kasih juga buat kalian yang udah nominasiin cewek-cewek yang keren dan menginspirasi, yang udah berani hilangin halangan dan akan kita undang jadi tamu spesial di episode Talkpot X Softex nanti. Kalian bisa cek informasinya lebih lanjut di akun Instagram Softex di @softexpedia_id. Yeay, sampai ketemu lagi. Bye. Bye. Terima kasih Anda telah menyaksikan Talkpot. Dipersembahkan oleh Buset, gede amat sertifikatnya. Softex ekstrak sirihnya 100% organik asli.